Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah fikih kelas 1B program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di video kali ini kami akan membahas materi tentang pernikahan dan talak. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nur Laila. Yang kedua, Friendly Setiawan. Yang ketiga, Ratih Puspita Dewi. Disinilah apa yang dimaksud dengan pernikahan. Pernikahan itu adalah suatu hal yang membahagiakan karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Selain itu, pernikahan juga dapat menyambung tali silaturahmi antara kedua pasangan tersebut. Suatu ikatan janji setia antara suami istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap untuk mengucapkannya memerlukan suatu keberanian. Pernikahan harus dapat dipahami bahwa suatu ikatan suci antara suami istri yang terdapat di dalamnya tanggung jawab antara kedua belah pihak. Perlu dipahami juga bahwa pernikahan sebagai bentuk ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab. Hubungan laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal setelah terjalinnya ikatan perkawinan. Dilihat dari segi tujuannya, perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban idealnya, hubungan didasarkan pada prinsip-prinsip muasyarah bil ma'ruf dalam surah An-Nisa ayat 19. Suami istri selain timbulnya ketenangan lahir batin juga haruslah anggota berkeluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulnya bahagia, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Kembangkan dalam keluarga dengan menggabungkan konsep keluarga sakinah sebagai tolak ukur pencapaian keluarga yang diidamkan. Berikut ini merupakan rukun sah nikah dalam Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama, mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Yang keempat, kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram. Yang kelima, pernikahan berlangsung tanpa paksaan. Baik, itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara kita yang bernama Friendly Setiawan. Pengertian talak. Talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Talak juga diartikan sebagai tali pernikahan dari seseorang suami terhadap istri. Dengan alasan yang diterima secara syariat, talak merupakan perbuatan halal, namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian talak secara etimologis, talak berarti melepaskan ikatan. Talak berasal dari kata italak yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan. Baik pemutusan itu terjadi pada masa kini, jika talak itu berupa talak bain, maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah, jika talak berupa talak raj'i dengan menggunakan lafaz tertentu. Dasar hukum talak. Perceraian dalam hukum negara diatur dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang komunikasi hukum Islam yang diatur dalam bab 16 tentang putusnya perkawinan, serta bab 17 tentang akibat putusnya perkawinan. Pada bab 16, ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam 2 bagian. Bagian ke-1 merupakan ketentuan umum tentang perceraian, sedangkan bagian kedua
berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini, kedua bagian tersebut dijelaskan dari pasal 114 sampai dengan pasal 148. Sedangkan pada bab 17 dijelaskan dari pasal 149 sampai dengan pasal 162. Baik, itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita yang bernama Ratih Puspita Dewi. Rukun dan syarat talak. Ada 4, yaitu yang pertama suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Yang kedua istri. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak diisyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Dan yang kedua, kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Yang ketiga, sikhat talak. Sikhat talak ialah kata-kata yang ucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sarih atau jelas maupun kinayah atau sindiran, baik berupa ucapan atau tulisan, isyarat bagi suami, tunawicara ataupun dengan suruhan orang lain. Yang keempat, sengaja. Sengaja artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah, talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan mutalik, suami yang mentalak, mutalakah, istri yang ditalak yang diucapkan. Selanjutnya, macam-macam dan bentuk-bentuk talak. Ada 18. Yang pertama, talak sunni. Yang kedua, talak bi'di. Yang ketiga, talak sunni wala bi'di. Yang keempat, talak sarih. Yang kelima, talak kinayah. Yang keenam, talak raji'i. Yang ketujuh, talak ba'in. 8, talak dengan ucapan. Yang kesembilan, talak dengan tulisan. Yang ke-10, talak dengan isyarat. Yang ke-11, talak dengan utusan. Ke-12, talak munjas dan mu'alak. Yang ke-13, talak ta'yir dan tamilik. Ke-14, kulu talak tebus. Ke-15, dihar. Ke-16, ila. 17, li'an. Dan yang terakhir 18, fasak. Adapun hikmah talak. Walaupun talak itu dibenci dan terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah diperbolehkannya talak itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini, kalau dilanjutkan, juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk talak tersebut, dengan demikian talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat. Baik, itulah presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materinya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.